Masih soal KUHP kita yang baru. Jadi sekarang ini ramai ya di berbagai media sosial beberapa pasal yang menjadi kontroversi. Di antaranya itu adalah soal pasal perzinahan. Padahal kalau di Bali semua orang itu harus berzina sebenarnya. Jadi kalau orang tidak berzina dia tidak bisa membeli barang. Karena di Bali zina itu uang artinya. Nah, kembali ke pasal perzinahan tadi, banyak saya lihat video-video yang kemudian menyatakan bahwa sekarang ini dengan KUHP yang baru ini, maka pasangan yang belum melakukan perkawinan atau pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah, apabila terbukti melakukan hubungan seksual, maka dia bisa dipenjara atau dipidana gitu ya. Nah, dan ini yang menjadi ramai gitu. Padahal sebenarnya di KUHP-nya sendiri sebetulnya itu pasal ini masuk dalam delik aduan. Jadi harus ada yang mengadukan. Nah, siapa yang bisa mengadukan pasangan seperti itu? Tentu kalau dia yang pelakunya adalah orang yang sudah terikat perkawinan yang sah dengan orang yang lain, maka yang berhak membuat delik aduan adalah suami atau istrinya. Itu yang membuat delik aduan. Tidak bisa sembarang orang. Misalnya Satpol PP tidak bisa membuat delik aduan ketika menangkap misalnya pasangan yang tidak sah yang sedang berada di hotel gitu ya. Tidak serta-merta seperti itu. Jadi dalam memahami undang-undang ini juga harus lebih jeli, harus lebih detail gitu ya. Karena banyak pendapat yang seperti itu mengakibatkan ya gaduh akhirnya gitu kan. Dan saya rasa DPR juga sudah mencari jalan tengah dalam hal ini, antara yang menuntut bahwa ada pasal perzinahan itu, bahwa orang-orang itu bisa ditangkap begitu saja, dengan orang-orang yang menolak pasal perzinahan. Jadi di tengah-tengah sekarang, bahwa pasal ini adalah delik aduan. Jadi itu hanya bisa dikenakan pidana apabila ada yang mengadukan, dan orang yang mengadukan itu adalah orang yang mempunyai posisi hukum tertentu, seperti suami atau istri sah dari orang tersebut. Dan kalau terkait dengan anak misalnya, tentu sudah ada juga undang-undang perlindungan anak. Jadi perlindungannya sudah dari berbagai aspek sebetulnya. Kalau anak, ada undang-undang perlindungan anak, dan sekarang dalam bentuk delik aduan bagi istri atau suami yang pasangannya melakukan tindakan yang dianggap melanggar KUHP. Nah itu, jadi perlu kita luruskan bahwa pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah yang kemudian melakukan tindakan seperti itu tidak serta-merta bisa dihukum pidana. Bagaimana dengan misalnya para wisatawan asing yang berada di berbagai daerah wisata di Indonesia yang kemudian kita tidak tahu posisinya apakah sudah suami istri atau tidak gitu kan. Dan ini dampaknya sangat besar apabila calon-calon wisatawan tersebut kemudian memahami dengan salah informasi yang sekarang banyak beredar, bahwa pasangan yang tidak terikat perkawinan sah bisa ditangkap, bisa dipidana, bisa dipenjara. Itu terlalu berlebihan, karena sebetulnya yang diatur dalam KUHP adalah delik aduan. Jadi harus ada yang mengadukan, harus ada yang berkeberatan terhadap hal tersebut, dan yang berkeberatan tidak bisa tetangganya atau sembarang orang yang tidak dikenal, ya harus orang-orang yang memiliki posisi hukum tertentu seperti tadi, apakah suaminya ataukah istrinya atau orang tuanya. Demikian, salam Pancasila.